Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. Yang saya banggakan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Asyidikiyah, program studi Hukum Ekonomi Syariah semester 3. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, kenikmatan yang sehingganya kita masih bisa untuk melaksanakan aktivitas dan rutinitas kita sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan kita berdoa bersama pandemi virus COVID-19 ini segera berakhir, oleh Allah segera diangkat, yang sehingganya kita bisa betul beraktivitas bagaimana biasanya, bukan hanya aktivitas di era new normal, tapi betul-betul beraktivitas sebagaimana biasanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak sampaikan permohonan maaf karena pada minggu sebelumnya Bapak berhalang untuk hadir karena pada saat minggu kemarin Bapak sedang ada tugas di Serang. Mungkin outline perkuliahan ataupun kerangka perkuliahan kita sudah di share ataupun dibagikan di grup, atau mungkin print outnya sudah dibagikan kepada mahasiswa sekalian. Memasuki minggu kedua pertemuan kita kali ini, memang minggu ini ataupun hari ini kita kuliah secara daring ya. Nanti minggu depan kita baru luring begitu kan. Nah, kebetulan mungkin pada minggu sebelumnya sudah ada kesepakatan belajar, atau mungkin malah belum ada sama sekali gitu kan. Kalau memang pada minggu sebelumnya dosen yang mewakili itu belum disepakati kontrak perkuliahan kita selama 1 semester ini, nanti di minggu depan pada saat kita luring kita akan kita akan buat kesepakatan kembali seperti apa teknis ataupun hal-hal yang perlu kita sepakati bersama dalam perkuliahan kita pada semester kali ini. Baik, melanjutkan ke materi di minggu kedua hari ini, yaitu mengenai lembaga keuangan bank syariah. Jadi memang mata kuliah kita adalah lembaga keuangan syariah begitu kan. Nah, sebelum nantinya kita akan membahas lebih jauh mengenai apa, kemudian sejarah dan bagaimana operasional bank syariah itu sendiri di Indonesia, nanti akan Bapak jelaskan sedikit mengenai apa itu pengertian lembaga keuangan syariah. Baik, mungkin sedikit banyak sudah teman-teman mahasiswa sudah banyak yang mengetahui contoh konkret lembaga keuangan syariah terutama yang ada di Indonesia. Apakah lembaga keuangan syariah tersebut lembaga keuangan syariah bank ataupun non bank begitu kan. Kalau yang bank tentu ya banyak contohnya yang syariah ya. Ada misalkan saya sebut ada Bank Syariah Mandiri, ada Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah. Ada kalau tempat tidak ada Bank Sumsel Babel Syariah. Ada juga nanti ada BPRS ya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah gitu kan. Kalau lembaga keuangan non bank ya yang syariah juga banyak ya, seperti misalkan asuransi syariah, pegadaian syariah, perusahaan anjak piutang syariah, perusahaan ataupun pembiayaan syariah. Banyak sekali nanti ya lembaga-lembaga yang yang menjadi bagian dari lembaga keuangan syariah tadi. Nah, baik, kita masuk ke materi. Nah, tadi di awal sudah saya singgung mengenai apa itu lembaga keuangan syariah. Jadi lembaga keuangan syariah adalah lembaga baik bank maupun non-bank yang memiliki dasar, yang memiliki asas, spirit
atau semangat Islam baik dalam pelayanan maupun dalam produk-produknya. Jadi itu di sebuah lembaga keuangan, apakah itu bank yang tadi saya sebutkan contohnya ataupun non bank, tadi yang di awal sudah Bapak saya sampaikan contohnya, yang memang dalam operasionalnya bahkan produk-produknya semuanya berasaskan prinsip-prinsip syariat Islam di dalamnya. Nah, itu pengertian dari lembaga keuangan syariah begitu kan. Berikutnya setelah tadi kita kita bahas bersama mengenai apa itu lembaga keuangan syariah, ada yang bank, ada yang non bank. Kemudian berikutnya ada beberapa prinsip-prinsip dan sekaligus konsep lembaga keuangan syariah itu sendiri. Setidaknya ada 4 prinsip yang menjadi dasar lembaga keuangan syariah itu sendiri, terutama yang ada di Indonesia. Nah, prinsip yang pertama adalah prinsip keadilan al-adil. Prinsip ini bagaimana implementasinya, aplikasinya dalam lembaga keuangan syariah, apakah itu bank ataupun non-bank. Jadi, prinsip keadilan ini adalah prinsip di mana misalkan berbagi keuntungan itu atas dasar penjualan yang sebenarnya. Jadi memang prinsip ini yang melandasi misalkan dalam sebuah kontrak antara dua orang, itu masing-masing pihak tentu berkontribusi, apakah dana, apakah hati, tenaga, dan sebagainya. Nah, setelah masing-masing pihak memberikan kontribusi masing-masing, tentu dengan persentase yang mungkin berbeda-beda, nantinya pun juga pasti akan disepakati mengenai bagi untung ataupun bagi hasil di antara kedua belah pihak. Misalkan di antara kontrak tersebut disebutkan bahwa pihak A nantinya ketika dalam sebuah kontrak kesepakatan bisnis tadi, pihak A ketika ada keuntungan akan dibagi, pihak A 50%, sedangkan pihak B juga 50%, maka nanti ketika keuntungan itu didapatkan, kemudian di-share akan dibagi, kedua belah pihak harus sama halnya dengan kontrak yang telah disepakati. Jadi jangan sampai nantinya misalkan yang A 50%, yang B 50%, karena satu dan lain hal yang A 60, yang B cuma 40. Nah, itu ada ada ketidakadilan di dalamnya. Maka keadilan menjadi hal yang sangat prinsip sekali dalam hal operasional lembaga keuangan syariah itu sendiri. Gitu kan. Atau keadilan dalam hal yang lain. Misalkan dalam hal pelayanan. Artinya misalkan ini menyambung di bagian yang nomor 4 universal itu juga. Jadi tidak boleh membeda-bedakan pelayanannya, misalkan antara orang-orang yang berkulit putih dengan orang-orang yang berkulit hitam itu mereka bedakan, itu nggak boleh, itu nggak adil. Jadi semuanya harus sama begitu kan. Yang berikutnya yang kedua adalah kemitraan. Di prinsip yang kedua adalah kemitraan. Artinya apa? Adanya kesetaraan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah kerjasama tersebut begitu kan. Jadi misalkan ada nasabah investor dengan nasabah pengguna dana dan lembaga keuangan itu sendiri, itu posisinya semuanya sejajar, artinya sama. Ketika sudah dipegang teguh yang namanya spirit kesetaraan tadi, kesamaan tadi, maka nantinya sebuah bisnis, sebuah kontrak akan bisa berjalan dengan baik karena masing-masing pihak merasa posisinya sama begitu kan. Tidak ada yang di situ saya punya uang kemudian kamu menjadi bawahan saya, tidak. Jadi semuanya sama. Jadi setara gitu kan. Semuanya posisinya sama. Artinya nanti bisa saling bersinergi satu sama dengan yang lainnya. Yang ketiga ada prinsip transparansi ataupun keterbukaan tentunya di antara masing-masing pihak, terutama bagi lembaga keuangan syariah itu sendiri. Artinya bagaimana ya LKS ataupun lembaga keuangan syariah itu sendiri harus secara kontinu
itu harus memberikan laporan-laporan keuangan mereka dengan menyuguhkan laporan-laporan keuangan yang sangat baik tentunya ya, artinya tidak ada di situ yang dimanipulasi datanya. Artinya kondisi keuangan perusahaan ataupun kondisi keuangan LKS harus diberitahukan secara terbuka kepada si nasabah investor tadi. Gitu kan. Itu penting sekali. Dan yang terakhir, prinsip yang terakhir adalah prinsip universal. Universal itu maksudnya bagaimana? Jadi LKS itu diharuskan jangan sampai nanti membeda-bedakan dalam hal pelayanan terutama. Artinya misalnya ya nggak boleh kemudian LKS itu membeda-bedakan nasabah, misalkan nasabah sukunya ini ya harus saya utamakan, nanti suku yang berbeda mungkin diperlambat ataupun dipersulit, tidak boleh, apalagi mengatasnamakan juga agama dan ras dan sebagainya. Artinya siapapun orangnya, siapapun nasabah ataupun calon nasabahnya itu harus dianggap sama dalam hal pelayanannya begitu kan. Kenapa? Karena prinsipnya rahmatan lil alamin. Jadi LKS ini, lembaga keuangan syariah ini tidak hanya untuk umat Islam saja begitu kan, tapi untuk umat yang lain pun juga harus demikian. Itu makanya mempunyai prinsip universal. Makanya hingga saat ini lembaga keuangan syariah itu tidak hanya bisa diterima di negara mayoritas muslim saja, tetapi yang negara minoritas muslimnya ataupun agama muslimnya sedikit, orang Islam sedikit, itu juga sampai saat ini bisa diterima. Misalkan di Eropa dan sebagainya gitu kan. Ada berbagai lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariat Islam. Nah, melanjutkan dari yang prinsip yang empat tadi, prinsip syariah juga ada terdapat dalam pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Jadi memang dalam pasal tadi disebutkan bahwa ada beberapa produk pelayanan yang memang sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Di antaranya apa? Pertama ada pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Ada mudharabah, ada pembiayaan berdasarkan prinsip penyetaan modal, ada musyarakah, prinsip jual beli barang dengan keuntungan, murabahah, prinsip pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip syampurnya tanpa pilihan ataupun ijarah. Yang terakhir adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau disebut sebagai ijarah wa iktina. Nanti akan kita bahas jika waktunya mencukupi akan kita bahas dalam presentasi hari ini, kalau tidak nanti akan kita sambung di pertemuan yang akan datang. Nah, ini kita masuk ke inti materi kita mengenai lembaga keuangan bank syariah gitu kan. Jadi apa pengertian dari bank syariah itu sendiri? Jadi bank syariah adalah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lintas pembayaran. Itu pengertian dari bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Nah, dasar hukumnya apa? Di sini ada dua dasar. Yang pertama dari Al-Quran dan ada dasar dari hukum positif. Dasar Al-Quran ada surat An-Nisa ayat 29, Al-Baqarah, dan Al-Maidah. Nah, dasar hukum positifnya apa? Nah, pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, dan Peraturan Bank Indonesia. Itu dasar hukum lembaga keuangan bank syariah. Nah, ini sedikit nanti saya singgung mengenai sejarah bank syariah di Indonesia. Jadi memang kemunculan bank syariah di Indonesia itu sudah dimulai di tahun 1980 melalui berbagai macam diskusi, seminar-seminar mengenai bank Islam ataupun bank yang bebas dari unsur riba di dalamnya begitu
dalam skala kecil, dulu di ITB, Teknologi Bandung, ada di ada Bait Atamil Salman ITB ya di Jakarta, dan di Jakarta ada Koperasi Ridho Gusti. Nah, cikal bakal bank syariah di Indonesia itu dimulai sebetulnya di tahun 1990. Ketika pada saat itu, di tahun tersebut, MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam pertama di Indonesia. Nah, tepatnya pada tanggal 18 sampai dengan 20 Agustus 1990, MUI menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Nah, hasil tersebut kemudian ditelurkan dalam Munas keempat MUI tadi di Jakarta 22 sampai 25 Agustus 90, yang menghasilkan inti bahwa MUI melalui rapat kerja anggota pada saat itu disepakati berdirilah yang namanya Bank Syariah pertama di Indonesia, BMI ya, Bank Muamalat Indonesia, tanggal 1 November tahun 1991 gitu kan. Kemudian di saat itu juga diadakan pengumpulan dana gitu kan, yang sehingga terkumpul 106 miliar lebih gitu kan. Dana yang pertama terkumpul di Bank Muamalat Indonesia. Nah, BMI inilah yang menjadi cikal bakal awal mula munculnya atau berdirinya bank syariah di Indonesia. Ini masih yang tadi 1998. Nah, tadi antara 91 sampai dengan 97 ini bank syariah itu belum terlalu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah terutama. Sehingga kemudian di tahun 1998 baru pemerintah dan DPR menyempurnakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Jadi di tahun 1992 tadi belum dijelaskan dalam undang-undang tersebut mengenai bank syariah atau bank yang menggunakan prinsip syariah, belum dijelaskan secara jelas, secara gamblang gitu kan ya. Nah, kemudian baru di tahun 1998 kemudian munculnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 secara tegas menyebutkan bahwa di Indonesia itu terdapat dual banking system. Jadi ada bank yang menggunakan dua sistem. Ada sistem bank yang menggunakan sistem syariah, ada juga bank yang menggunakan sistem konvensional. Nah, peluang inilah yang kemudian disambut baik oleh oleh industri perbankan di Indonesia, yang sehingganya di tahun itulah banyak bank-bank konvensional yang akhirnya membuka apakah unit, apakah bank umum syariah. Misalnya ada Bank IV, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank PT, dan sebagainya. Lanjut, ada mengenai kemudian diperbarui lagi, disebutkan lagi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang SPSN ataupun sukuk dan sebagainya. Yang hingga saat ini alhamdulillah perbankan syariah Indonesia cukup baik perkembangannya, meskipun hingga tahun 2018 kemarin market share kita tidak lebih dari 10%. Masih di bawah 10%, artinya memang masih kalah jauh dengan bank-bank konvensional. Ini sebetulnya menjadi hal yang sangat cukup memprihatinkan. Mengapa? Karena Indonesia dikenal dengan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Tapi hingga saat ini banyak masyarakat di Indonesia yang notabene itu beragama Islam itu lebih cenderung memilih bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah itu sendiri. Nah, berikutnya ada beberapa akad-akad ataupun produk-produk dalam bank syariah itu sendiri. Misalkan ada titipan ataupun simpan, ada al-wadi'ah ataupun mudharabah. Al-wadi'ah itu adalah titipan. Ada wadi'ah amanah, ada wadi'ah domanah. Ada mudharabah. Mudharabah itu apa? Mudharabah adalah kontrak ataupun akad kerjasama antara sohibul mal dengan mudharib. Ya, antara pemilik modal dengan pengelola.
Kalau misalkan akad bagi hasil apa? Ada mudharabah tadi, ada musyarakah. Kalau musyarakah itu kerjasama masing-masing pihak, di mana masing-masing pihak itu menyertakan sejumlah modal, tenaga, dan pikiran. Jadi semuanya, kontribusi semuanya begitu kan. Kalau akad jual beli ada bai al murabahah, ada bai salam, pesanan, istisna juga sama, ijarah, upah gitu kan. Berikutnya ada jasa, ada al-qard, Waldul Hasan, Ar-Rahan, Al-Hawa, Al-Waqal. Al-Qard itu pinjaman, Ar-Rahan itu gadai, Al-Hawalah itu akad pemindahan hutang, Al-Waqalah itu perwakilan ataupun wakil, pendelegasian gitu dalam wakalah. Nah, di sini akan kita singgung sedikit mengenai perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional begitu kan. Nah, di sini sudah sudah saya tampilkan begitu. Di sebelah kiri saya ada bank konvensional, sebelah kanan saya ada bank syariah. Nah, bank konvensional satu ada bebas nilai. Bebas nilai itu maksudnya bagaimana? Artinya, ya, bank konvensional tidak memperhatikan halal ataupun haram kontrak kerjasama antara pihak bank dengan pihak si nasabah. Artinya pertimbangannya hanya pada untung atau rugi begitu kan. Secara hukum positif saja, untung atau rugi ataupun mungkin buruk atau baik begitu kan. Nah, beda dengan bank syariah gitu kan ya. Maka selain baik dan buruk, kemudian untung dan rugi, maka yang menjadi pertimbangan berikutnya adalah mengenai halal ataupun haram kontrak tersebut begitu kan. Tentu kalau di bank syariah tidak akan memilih meskipun menguntungkan, maka akan lebih memilih kontrak-kontrak bisnis, kontrak-kontrak usaha dengan nasabah, tentu untuk usaha jenis usaha yang halal saja. Yang haram meskipun menguntungkan, sangat menguntungkan, tentu bank syariah tidak akan memilih akad ataupun kontrak dengan objek tersebut begitu kan. Artinya ya hal haram itu menjadi hal yang sangat penting dan diperhatikan betul oleh bank syariah. Yang kedua ada sistem bunga, tentu kalau bank konvensional tentu menggunakan sistem bunga begitu kan. Kalau bank syariah bagaimana? Tentu tidak menggunakan atas dasar bagi hasil, margin, keuntungan ataupun fee gitu kan. Kalau bagi hasil profit sharing ya, profit and loss sharing sebetulnya. Bagi hasil tentu dalam akad misalkan mudharabah, musyarakah. Kalau margin keuntungan akadnya murabahah atau jual beli. Kalau fee ada ijarah gitu kan ya, ada ahlah wakalah itu fee gitu kan ya, bonus gitu kan. Ketiga ada besaran bunga tetap ataupun fix. Ya, memang seperti itu bunga kalau di bank konvensional memang sifatnya tetap. Artinya tidak berubah-ubah, sama terus begitu kan. Nah, kalau di bank syariah bagaimana? Kalau bagi hasil tentu berubah-ubah tergantung kinerja usaha. Maksudnya bagaimana? Misalkan seperti ini. Ada kerjasama usaha antara pihak bank dengan pihak si nasabah begitu kan ya. Misalkan disepakati jadi masing-masing pihak pembagian keuntungannya bagi hasil itu 50 bagi pihak bank, 50 bagi pihak si nasabah misalkan. Nah, kemudian di akhir kontrak ternyata usaha yang dijalani antara pihak bank dengan pihak nasabah itu terjadi penurunan dalam hal keuntungannya begitu kan ya. Maka apa? Maka bagi hasil yang nantinya akan didapat oleh si nasabah ataupun pihak bank itu akan berubah. Misalkan yang di bulan sebelumnya ternyata keuntungan usaha itu besar, misalkan 100 juta gitu kan. Kalau dibagi 50-50 berarti ya 50 juta begitu. Tapi di bulan berikutnya cuman dapat 50 juta gitu kan. Maka bagaimana? Ya 50 tadi akan dibagi, otomatis kan berubah. Jadi yang sebelumnya karena keuntungan besar 100 juta, maka dibagi 50. Nah, bulan berikutnya karena bisnis tadi mengalami penurunan dalam hal keuntungan ataupun penjualannya, maka bagi hasilnya pun juga akan berubah. Yang sebelumnya 50-50, yang sekarang berapa? Ya 25 juta. Itu berubah. Pun sebaliknya, kalau bisnisnya semakin bulan semakin naik, maka otomatis share-nya
sharing bagi hasil tadi juga akan berubah. Yang keempat, berorientasi pada keuntungan semata, artinya keuntungan di dunia saja. Kalau di bank syariah bagaimana? Tentu tidak. Selain profit ataupun keuntungan di dunia, yang tujuan yang paling penting adalah mencapai derajat falah. Falah itu apa? Kebahagiaan, keberuntungan di dunia dan di akhir. Kemudian yang kelima, pola hubungannya debitur dan kreditur. Dan tadi di awal mengenai kemitraan tadi ya. Jadi kalau pola hubungannya ada kemitraan, misalkan dalam akad musyawarah mudharabah itu mitra. Jadi kawan bisnis begitu kan ya. Kalau dalam hal jual beli ya penjual dan pembeli yang merubah tadi ya. Ada sewa menyewa, ada penyewa dengan yang disewa jauh gitu kan. Yang terakhir, tidak ada lembaga sejenis dengan Dewan Pengawas Syariah. Kalau di bank konven tidak ada DPS atau tidak ada Dewan Pengawas Syariah. Kalau di bank syariah tentu ada yang namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Baik, itu sedikit pemaparan materi mengenai lembaga keuangan syariah, bank syariah di Indonesia. Jika ada hal-hal yang nantinya perlu kita diskusikan, kita lanjut ke WA group. Nanti untuk untuk pembagian kelompok akan kita bagi di pertemuan luring minggu depan ya. Seperti apa nantinya teknisnya nanti akan kita kita bahas bersama di kelas luring. Baik, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.